Terancam gigit jari, Sinteyong bisa tinggalkan timnas Indonesia lebih cepat. Kenapa? Begini penjelasannya. Ya, sosok kontroversial ini menganggap timnas Indonesia sudah berada di jalur yang tepat bersama Sinteyong. Dan informasi yang terakhir, Tim Nasional update progres naturalisasi J.I.T.S untuk timnas Indonesia sudah masuk ke Menkumham. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, kontrak pelatih timnas Indonesia Sinteyong sedang menjadi perbincangan hangat publik sepak bola Indonesia. Pasalnya, sampai saat ini nasib pelatih asal Korea Selatan tersebut masih belum jelas. Padahal kontraknya akan habis pada Juni 2024. Menariknya, Indonesia berpotensi gigit jari karena Sinteyong saja meninggalkan timnas Indonesia lebih cepat. Hal ini merujuk kepada Bosman Rule yang mana menyatakan bahwa pemain atau pelatih bebas melakukan negosiasi dengan klub lain saat kontraknya menyisakan 6 bulan lagi. Aturan Bosman dibuat untuk memenuhi hak para pesepak bola dalam menentukan klub dan menghindari diskriminasi pengolah klub yang dapat merugikan para pemain. Dengan aturan ini, maka Sinteyong sangat terbuka kemungkinan untuk bernegosiasi dan menentukan tim mana yang akan sejatinya dilatih jika tidak ada perpanjangan kontrak dari Indonesia. Ini artinya PSSI harus segera menentukan pilihan apakah akan memperpanjang kontrak Sinteyong atau mencari pelatih baru. Di sisi lain, Sinteyong menegaskan bahwa jika dirinya tidak diperpanjang, maka setidaknya dirinya sudah membangun fondasi yang kuat untuk timnas Indonesia. Saya hadir di sini untuk membangun fondasi timnas yang kuat. Kalau suatu saat saya diganti dan tidak menangani timnas, ya fondasi tidak akan mudah tergoyahkan, justru akan mempermudah pelatih selanjutnya, maka sepak bola Indonesia akan berkembang ke depannya, kata Sinteyong. Di informasi selanjutnya, pelatih timnas Indonesia, Sinteyong terus dibanjiri oleh dukungan. Kali ini datang dari sosok kontroversial yaitu Justinus Laksana. Menurut pria yang akrab disapa oleh Coach Justin ini, timnas Indonesia sudah berada di jalur yang tepat. Gue dukung kinerja Sinteyong. Gue apresiasi kinerja Sinteyong karena timnas ini sekarang sudah di jalur yang tepat, kata Coach Justin dikutip dari laman Instagram @bangga.garuda. Selanjutnya, Coach Justin berharap agar publik percaya terhadap proses dan tidak terburu-buru terhadap hasil. Timnas lagi merangkak belajar berjalan, jangan disuruh langsung lari, kata Coach Justin. Pernyataan ini langsung mendapatkan banyak reaksi dari netizen Indonesia. Ini baru ocehan berkelas yang ngerti bola nih, komen salah satu netizen. Ya, bismillah, alhamdulillah, saya setuju banget sama pendapat beliau ini. Coach Justin emang top, komen netizen yang lain. Ya, Coach Justin memang terkenal sebagai sosok yang cukup kontroversial di dunia sepak bola. Dirinya kerap memberikan komentar-komentar pedas baik terhadap sepak bola Indonesia ataupun dunia. Sementara itu, timnas Indonesia era Sinteyong memang sedang menjadi sorotan. Ya, pelatih asal Korea Selatan tersebut dinilai telah berhasil meningkatkan performa timnas Indonesia serta menaikkan peringkat FIFA ke posisi 147 yang sebelumnya tersungkur berada di posisi 173. Meski berhasil memberikan dampak yang signifikan, terdapat beberapa pihak juga yang memberikan kritik. Hal ini karena Sinteyong belum bisa memberikan gelar yang bergengsi untuk timnas Indonesia. PSSI terus mendorong proses naturalisasi pemain kelahiran Belanda, J.I.T.S. Back Venezia di Serie B Liga Italia itu diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif atau Esko PSSI Arya Sinulinga memberikan perkembangan terbaru dari proses naturalisasi J.I.T.S. Selain itu, ia juga mengungkapkan tahapan-tahapannya. Ya, harus dilihat banyak yang tidak mengerti proses naturalisasi. Naturalisasi kan membutuhkan kehadiran fisik pemain. Jadi ketika ada proses administrasi, ya harus datang ke Indonesia. Kehadiran mereka ini kan biasanya pada saat FIFA Match Day. Dan klubnya lagi nggak bisa main, jadi ya dia bisa ke sini, katanya menambahkan.
Arya Sinulinga mengatakan proses naturalisasi Jay Itzes sudah masuk ke Kementerian Hukum dan HAM setelah diteruskan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Setelah itu bakal ditinjau Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensesnek. Kemudian naturalisasinya akan diproses DPR lalu Presiden. Jadi sebelum keluar keputusan Presiden atau Kepres. Dan sesudah itu Jay Itzes baru bisa diambil sumpah kewarganegaraannya, ungkapnya. Ya, pada periode FIFA Matchday 4-12 September 2023, Jay Itzes datang ke Indonesia dan bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya. Kemudian dari Rekom Kemenpora sekarang masuk ke Kemenkumham. Mudah-mudahan habis ini urusan kewarganegaraan. Setelah itu masuk ke Kemensesnek dan diusulkan ke DPR. Ketika DPR biasanya ada sidang, bisa online. Ya, Komisi 3 dan 9. Setelah itu rapat paripurna DPR. Dan dilihat lagi jadwal paripurna kapan akan kami sesuaikan, ungkapnya. Ya, pemain keturunan Jay Itzes mengungkapkan impiannya untuk bisa membela timnas Indonesia. Hal itu ia sampaikan terhadap media Belanda. Awal September lalu, Jay Itzes bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan besar kemungkinan back berusia 23 tahun ini masuk naturalisasi untuk membela skuad Garuda. Hari ini saya mengumumkan bahwa pemain asal klub Venezia Jay Itzes akan kita proses untuk memperkuat merah putih di ajang internasional untuk Garuda mendunia, kata Erick lewat keterangan tertulisnya pada Rabu lalu. Itzes masih berusia 23 tahun, karirnya sedang menuju puncak, jadi pemain ini adalah pemain yang sangat potensial dan insya Allah akan menambah kekuatan timnas kita, kata Erick. Di sisi lain, Jay juga sudah mengungkapkan bahwa ia sangat takjub dengan dukungannya yang diberikan supporter tanah air terhadapnya. Ketika saya bermain di FC Eindhoven, saya menerima banyak cinta dari Indonesia. Saya tidak pernah mengalami hal itu sebelumnya, kata Itzes.